Assalamualaikum adik-adik yang smart. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Nah, ini adalah materi bab 2 untuk matematika kelas 8 semester 1. Di part 1 ini, kakak akan membahas tentang posisi titik pada bidang koordinat dan kuadran pada bidang koordinat. Oke adik-adik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kakak akan membahas posisi titik pada bidang koordinat. Seperti apa sih bidang koordinat kartesius itu? Bidang koordinat kartesius adalah seperti ini adik-adik. Jadi ada dua buah sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu horizontal atau mendatar, dan sumbu Y adalah sumbu vertikal atau tegak. Nah, kakak sudah bedakan warna sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X warnanya yang ungu dan sumbu Y warnanya yang merah. Dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan X, Y, dan harus pakai tanda kurung ya untuk pasangan berurutannya. Dan urutannya itu harus X dulu baru nilai Y, di mana X itu disebut koordinat X atau nama lainnya absis, dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Pada bidang koordinat kartesius, titik yang menjadi acuan adalah titiknya sebagai berikut, itu yang berwarna merah ya. Nah, titik tersebut dilambangkan dengan huruf O, dan koordinatnya itu ada di 0,0. Karena nilai X-nya 0, nilai Y-nya juga 0. Kan kalau dalam sistem koordinat kartesius itu, posisinya itu dinyatakan, posisi objeknya dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Kemudian, titik O 0,0 ini disebut juga pusat koordinat atau origin. Oke adik-adik, itu dia perkenalan tentang bidang koordinat. Sekarang kita akan ke contoh soal menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Misalnya, kita akan menentukan posisi titik A. Nah, posisi titik A-nya pada bidang koordinatnya adalah yang itu, yang warna oranye ya. Ini adalah titik A. Gimana cara menentukan koordinatnya? Caranya, kita hitung jarak horizontal dari sumbu Y ke titik A. Ada berapa satuan? Nah, oke, kita coba hitung jarak sumbu Y ke titik A secara mendatar ya. Jadi, tarik garis putus-putus dari sumbu Y secara mendatar ke titik A. Nah, kita hitung ada berapa satuan. Nah, ternyata jaraknya itu adalah 2 satuan ke kanan. Atau dengan kata lain, jarak horizontal mendatar posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan ke kanan. Maka diperoleh nilai X sama dengan 2. Kemudian kita hitung juga jarak vertikal atau tegak posisi titik A terhadap sumbu X. Kan tadi terhadap sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X. Nah, ternyata setelah ditarik garis putus-putus dari sumbu X ke titik A, jaraknya itu 4 satuan ke atas. Maka nilai Y sama dengan 4. Ya, jadi kalau ditarik garis putus-putus dari sumbu X ke titik A, nilai Y-nya adalah 4 satuan atau jaraknya 4 satuan ke atas. Jadi, koordinat posisi titik A adalah 2,4. Jadi, tulis dulu nilai X-nya, kemudian nilai Y. Jadi, titik A dalam kurung X, Y sama dengan A dalam kurung 2,4. Itu dia koordinat untuk posisi titik A. Gampang kan adik-adik? Tinggal lihat saja, secara mudahnya sudah kelihatan ya kalau sudah ditarik garis putus-putus secara tegak dan mendatar, yaitu diperoleh nilai X-nya 2, Y-nya 4. Maka koordinatnya itu 2,4. Contoh yang lain, misalnya tentukan posisi titik B. Koordinatnya berapa? Titik B posisinya misalnya di situ. Nah, kita hitung jarak mendatar dari sumbu Y ke titik B ada berapa satuan. Nah, ternyata jaraknya itu adalah 6 satuan ke kanan. Dan ketika dihitung jarak dari sumbu X ke titik B secara vertikal atau tegak, hasilnya adalah 2 satuan ke atas. Maka diperoleh nilai X-nya 6, nilai Y-nya 2. Jadi, koordinat titik B adalah 6,2. Gampang ya? Oke, lanjut ke contoh selanjutnya supaya lebih paham ya.
Misalnya, tentukan posisi titik C. Nah, titik C-nya di situ. Maka kita lihat jarak dari sumbu Y ke titik C secara mendatar ada berapa satuan. Nah, maka diperoleh nilainya itu 8 satuan ke kanan. Dan jarak dari sumbu X ke titik C-nya itu 0 satuan ya, karena titik C-nya itu tepat berada di sumbu X. Jadi diperoleh nilai Y-nya 0. Dan koordinatnya jadinya 8,0 karena X-nya 8, nilai Y-nya 0. Oke adik-adik, langsung ke contoh selanjutnya. Nah, misalnya posisi titiknya ada di situ, maka berarti jarak sumbu Y ke titik tersebut adalah 0 satuan ya, karena tepat berada di sumbu Y. Dan nilai X-nya berarti 0. Kemudian, jarak dari sumbu X ke titik tersebut adalah 6 satuan ke atas. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 6. Jadi, misalnya ini adalah titik D, koordinatnya berarti 0,6 karena nilai X-nya 0 dan Y-nya adalah 6. Oke, lanjut. Misalnya posisi titik E di situ, berarti koordinatnya adalah nilai X-nya negatif 5 karena jaraknya itu dari sumbu Y 5 satuan ke kiri. Dan nilai Y-nya adalah 3 karena jarak dari sumbu X ke titik E adalah 3 satuan ke atas. Jadi adik-adik kalau jaraknya itu ke kanan berarti nilainya positif ya X-nya. Kalau jaraknya ke kiri berarti nilai X-nya negatif. Terus kalau jaraknya itu ke atas berarti nilai Y-nya positif. Kalau jaraknya itu ke bawah berarti nilai Y-nya negatif. Oke, paham ya? Jadi di sini nilai X-nya negatif 5, nilai Y-nya 3. Oke, itu dia koordinatnya negatif 5,3. Contoh lain, misalnya titik F, berarti koordinatnya negatif 4,0. Misalnya tentukan titik G, berarti koordinatnya yaitu untuk titik G, X-nya negatif 7, Y-nya negatif 4. Berarti koordinatnya negatif 7, negatif 4. Contoh lain, misalnya titik H. Titik H posisinya berada di X-nya 4, Y-nya negatif 4. Berarti koordinatnya 4, negatif 4. Oke adik-adik, itu dia contoh-contoh soal dari posisi titik pada bidang koordinat. Semoga dengan banyaknya contoh soal semakin paham ya untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kuadran pada bidang koordinat. Bidang koordinat kartesius dibagi ke dalam 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 ada di sisi kanan atas. Dan urutan kuadran 1, 2, 3, dan 4 urutannya berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian, pada kuadran 1, nilai X dan Y-nya semuanya positif. Bilangannya positif ya. Kemudian di kuadran 2, nilai X-nya negatif, tapi nilai Y-nya positif. Untuk kuadran 3, nilai X dan Y-nya semuanya negatif. Kemudian kuadran 4, nilai X-nya positif dan Y nilainya negatif. Contoh, misalnya titik A 6,4. Nah, titik A ini berada di kuadran 1 karena koordinat X dan koordinat Y-nya positif. Kemudian, contoh yang di kuadran 2 ada titik B negatif 5,3. Nah, ini koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Jadi ada di kuadran 2. Kemudian, titik P negatif 6, negatif 4 berada di kuadran 3 karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang terakhir ada titik Q 5, negatif 3 berada di kuadran 4 karena X-nya positif, Y-nya negatif. Lanjut ke latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Ini adalah untuk mengasah kemampuan adik-adik ya. Silakan dikerjakan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.